Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Milenials Islam, sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Semoga seluruh amalan Ramadan kita tahun ini, yang wajib maupun sunat, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi ini kita ingin membahas dengan ringkas tentang hal-hal yang masih sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, belum satunya antara kata dan perbuatan. Fokusnya adalah tentang masalah kepemimpinan. Dalam forum-forum ceramah, tablik, majelis taklim, baik itu di TV ataupun di media sosial lainnya, kita masih sering dengar para ustadz kita, para dai menyatakan bahwa kehidupan politik juga adalah sesuatu yang diatur oleh agama. Artinya, kalau ada orang mencoba untuk memisahkan antara agama dengan politik, pemerintahan, itu dianggap berusaha untuk mempreteli sebagian dari kewenangan agama untuk mengatur kehidupan itu. Sehingga jangan heran kalau kita sering mendengar orang yang ingin memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan politik itu sering mendapat kritikan keras. Karena apa? Karena dianggap tidak taat kepada agama. Padahal agama mengajarkan tentang politik, tentang pemerintahan, tentang kepemimpinan. Nah, kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang paling nampak sekali sekarang, setelah dahulu ketika masa Pilpres, adalah pada masa pandemi sekarang. Ketika COVID ini berlangsung, ada beberapa kebijakan pemerintah yang menimbulkan perdebatan. Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah setelah berkomunikasi memusyawarahkan hal tersebut dengan para ulama, menetapkan beberapa hal. Pertama, masjid-masjid yang daerahnya adalah daerah banyak korban terkena penyebaran COVID, itu disarankan untuk tidak menyelenggarakan sholat berjamaah sebagaimana biasa. Para jamaah disarankan untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing. Kemudian, kebiasaan kita selama ini ketika bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman, dengan kerabat, termasuk dengan orang yang baru kita kenal, adalah mengucapkan salam kemudian saling berjabat tangan. Ini juga dianjurkan untuk tidak dilakukan. Karena apa? Karena ingin mengurangi kemungkinan tersebarnya penyakit ini lebih luas lagi. Sebagaimana kita ketahui, dua kebijakan ini
Yang itu setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan ulama, ini tidak ada yang melanggar ketentuan agama. Karena sholat tidak ada yang dilarang. Yang dilarang, dianjurkan sholat berjamaah di rumah. Demikian juga bersalaman, berjabat tangannya yang tidak boleh dalam rangka untuk menghindari penyebaran. Tetapi mengucapkan salam kan tidak ada dilarang. Tetap bisa. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak ada melakukan sesuatu yang tercela dari sisi agama. Bukan menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan kezaliman, kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap manusia. Tetapi kita masyarakat, ada sebagian kita yang menjadikan ini bahan olok-olokan, mainan, bahkan sarana untuk melontarkan kekecewaan dan protes yang tidak bertanggung jawab. Padahal, kalaulah seandainya kita benar satu kata dengan perbuatan, bahwa agama juga mengatur tentang pemerintahan, tentang politik, tentang kekuasaan, maka seharusnya kita paham. Kita tidak punya hak untuk membantah kebijakan pemerintah tersebut. Apalagi ketika kebijakan tersebut telah dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan ulama, dengan ahli agama, dengan para kiai, dengan buya, dan dengan ustadz, bahwa tidak satu pun dari kebijakan tersebut yang bertentangan dan melawan ketentuan agama. Kenapa ini kita angkatkan? Karena satu di antara ajaran agama terkait dengan mengenai masalah pemerintahan, kekuasaan, adalah kewajiban masyarakat untuk taat kepada pemerintah. Kecuali pemerintah menyuruh untuk melakukan perbuatan zalim yang bertentangan dengan agama. Kalau kita bicara agama, berarti kita bicara Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kalau kita bicara sholat itu diwajibkan oleh Islam, oleh agama. Apa buktinya? Al-Quran ada memerintahkan aqimis sholat. Kemudian apa? Hadis Nabi mengajarkan kita bagaimana sholat itu dilakukan. Menghadap kiblat, berwudu dulu, berniat, bersuci. Ada rangkaian mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sehingga dia sah menjadi memang benar itu perintah agama. Ada Al-Quran memerintahkan, ada Rasul yang mempraktekkan bagaimana sholat itu dilakukan. Demikian juga dengan, kalau kita menyatakan bahwa puasa itu diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan oleh agama, apa buktinya? Juga di Al-Quran. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat selanjutnya nanti dinyatakan bagaimana ada ketentuan-ketentuan tertentu terhadap pelaksanaan puasa. Lebih jelasnya lagi, kita lihat di hadis-hadis Nabi bagaimana Nabi melakukan puasa tersebut. Sehingga memang sah, memang puasa diwajibkan. Karena apa? Ada perintah di dalam Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana Nabi menunaikan Ramadan itu. Demikian juga zakat dan haji. Di Al-Quran disebutkan kewajiban haji. Kemudian Rasul melalui hadis-hadis yang sampai kepada kita mempraktekkan bagaimana ibadah haji itu dilakukan. Sehingga itu memang sah sebagai satu kewajiban yang dibebankan kepada kita kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimana dengan ketaatan
kepada pemerintah. Milenialis Islam di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59, Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Jadi jelas ayatnya bahwa Allah meletakkan, memerintahkan ketaatan kepada pemimpin setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Terus ada nggak hadis yang menyatakan ini, bahwa kita memang wajib taat kepada pemimpin? Di dalam beberapa hadis, yang pertama hadis dari Sahih Muslim, hadis nomor 1198 dari Abu Hurairah. Rasul menyatakan, taati pemimpinmu. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana jika pemimpin tersebut ada melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya? Ketaatan kepada pemimpin tidak bisa diganggu-gugat, kata Rasul. Adapun kesalahan yang dilakukan pemimpin, itu tanggung jawab pemimpin, bukan tanggung jawab rakyat. Jadi jelas hadis ini menyatakan, tidak ada celah bagi kita untuk membantah perintah pemimpin, kecuali pemimpin tersebut melakukan kezaliman atau memerintahkan untuk berbuat zalim. Tidak ada sama sekali. Bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis Imam Bukhari nomor 12.270, sedangkan di hadis Muslim, Sahih Muslim nomor 12.223, Rasul dengan jelas menyatakan, siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, sama dengan taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku, sama dengan durhaka kepada Allah, kata Rasul. Siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepada aku, kata Rasul. Siapa yang durhaka kepada pemimpin, berarti dia sama dengan durhaka kepada aku, kata Rasul. Jadi jelas, kalimatnya jelas. Kewajiban masyarakat untuk taat. Jadi bukan hanya, jadi perintah taat kepada pemimpin itu bukan kata ustadz, kata ulama. Tidak, Allah dan Rasulnya memerintahkan. Sehingga dengan demikian memang benar kalau dikatakan bahwa bidang politik, aktivitas politik juga adalah bagian yang Allah atur bagaimana tatanannya. Sehingga kalau memang benar kita menyatakan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama, kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dari agama, sepantasnya besok-besok kita tidak dengar lagi ada orang yang kita tidak ingin dengar lagi ada di antara kita, kalangan kita, yang masih suka bandel, durhaka, membantah tanpa alasan terhadap kebijakan pemimpin, kecuali itu memang jelas-jelas bertentangan dengan agama. Adapun contoh yang kita bawakan tadi, itu jelas demi kemaslahatan kita, keselamatan masyarakat. Pemimpin melarang, menganjurkan untuk sementara jangan sholat berjamaah di masjid untuk menghindari masyarakatnya, penduduknya, warganya dari wabah penyakit yang sedang mewabah. Dan wabah ini bukan main-main karena tersebar di seluruh dunia. Demikian juga anjuran untuk tidak bersalaman dahulu. Juga demikian, untuk apa? Keselamatan penduduknya, keselamatan warganya, keselamatan kita semua.
Dan itu adalah bagian dari perintah agama. Menjaga diri, menjaga keselamatan adalah juga bagian dari perintah agama. Demikian milenialis Islam. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin yang Allah telah berikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.